Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Muharam dan teman saya yang bernama Mukti Nurdin. Kami di sini akan mempresentasikan sebuah software desktop yang bernama Matrix Laboratory atau biasa disebut dengan MATLAB yang dikembangkan oleh The Mathworks, dan bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan software ini adalah bahasa C++ atau bahasa C. MATLAB adalah salah satu jenis software. Software ini diciptakan pada akhir tahun 1970-an oleh Cliff Moller. Berikut adalah video dari contoh penggunaan MATLAB. Simak videonya baik-baik. Berhitung. Oke, 1. Oke, enter. 1 enter, muncul 1 di sini ya. 2 enter, muncul 2. Oke. Jadi kita bisa 4, 5, 6, 7, sampai berapapun ya. Oke. Nah, di sini kita bisa melakukan penambahan. Jadi misalkan kalau 3 ditambah 3, 6 ya. Pintar MATLAB ya. Misalkan 6 kali 9. Wah, pintar MATLAB kan? Apalagi? Kurang. Wih, pintar ya. Mungkin bagi dia nggak bisa kali. Coba bagi. Bisa loh bagi. Nah, pintar MATLAB dia. Aduh. Nah, jadi MATLAB nih. Jadi MATLAB kita bisa kasih angka-angka, kita bisa kali tambah, kali kurang, bagi ya. Nah, jadi ini basicnya. Nah, command window kita juga bisa buat variabel nih. Misalkan kita mau buat variabel A sama dengan 5. Enter. Nah, muncul nih. A-nya sama dengan 5. Nah, kalau misalkan kita lihat, yang tadi kita udah lakukan itu dia akan muncul di sini nih. Ini ada A sama dengan 5, ada N sama dengan 5. Nah, wah, sekarang kalau kita mau panggil gimana? Sekarang saya panggil A. Keluar nih A. Jadi sebenarnya ini adalah memori ya. Jadi Microsoft ini memori. Jadi A-nya 5. Nah, misalkan kalau saya tambah lagi B sama dengan 9. Wis, pintar dia. Dia taruh di sini. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya variabel baru nih, misalkan C sama dengan A ditambah dengan B. Nah, harusnya kan berarti 5 ditambah dengan 9. Oke, muncullah dia di sini, 14. Oke ya. Nah, misalkan bayangin lah, kalau kalian bikin program, misalkan, matriks panjang, bla 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 bla. Kalian ngelakuinnya di sini. Kebayangkan sepanjang apa nih programnya. Dan kita nggak bisa nge-save kalau misalkan dari sini. Nah, makanya kalau misalkan mau buat program di MATLAB, kita harus buat satu file khusus namanya M-file. Jadi di sini kita bisa buat di new sini, kalian buat script baru. Ya. Nah, akan muncul editor seperti ini. Oke ya. Nah, mungkin kalau kalian buat program baru, command window-nya ada di bawah ya. Kalau saya dipindahin ke sini biar mudah. Oke. Nah, sekarang gini. Kita bisa membuat di sini, misalkan kalau tadi kan A-nya 5 ya, sekarang A sama dengan, jangan dulu mulai di sini, kita di sini dulu deh. Nah, jadi di sini kita punya memori kan ya, A, B, dan C. Kita bisa merubah memori dari sini, misalkan A-nya kan tadinya 5 nih ya, saya merubah nih A-nya jadi 1. Nah, berubah nih, A-nya berubah jadi 1. Nah, sekarang B-nya mau berubah nih, berubah jadi 5. Oke, berubah jadi 5. Oke, nah ini kita bisa lakukan juga di sini. Tapi bedanya di sini kita akan punya file terpisah yang isinya adalah mereka semua ini. Oke. Sebelum kita mulai, kita save dulu ya. Kita save. Nah, saya akan save dia di sini. Tutorial MATLAB Matrix save replace ya kalau saya. Oke. Nah, keluarlah matriks M ini. Nah, di sini saya bisa buat, misalkan A-nya maunya 3, ya, B-nya maunya 2. Oke. Ini kita run. Di sini, nanti kalau misalkan kita sudah save ya, jadi akan otomatis nge-save. Run, change folder. Nah, change folder, fungsinya tuh dia adalah merubah si current folder di sini jadi workspace kita. Maksudnya jadi tempat folder kerja kita. Nah, sekarang kita change folder, nanti dia akan keluar di sini. Matrix M ya. Ini adalah tempat saya menyimpan program ini. Filenya. Oke. Nah, saat tadi di run,
A-nya kan 3 ya, 2. Nah, dia akan merubah 3 sama 2 di sini. Oke. Saya juga pengen merubah C deh di sini. Oke, C-nya kita rubah jadi 5. Nah, kalau kita run, dia akan berubah jadi 5. Nah, kalau kalian lihat juga, dia akan muncul di konsol sini. Ya. Nah, kalau misalkan saya rubah jadi 7, misalkan C-nya, saya run, nah akan muncul 327. Yang asalnya 325 jadi 327. Oke. Wah bang, ini lihat banyak gini di sini. Nah, ini kalau misalkan kita, misalkan ya, saya punya studi kasus misalkan ini, D-nya, kita punya D isinya adalah 9. Oke. Dia akan muncul di memori kan, karena kita buat variabel baru. Nah, kalau saya rubah nilai ini jadi 1, 2, dan 3, apa yang terjadi? Nah, nilai A, B, C-nya tuh rubah, tapi D-nya enggak. Nah, ini yang bahaya nih. Jadi, kalau misalnya kita buat program, kita nggak mau ada variabel yang tertinggal, dan dia itu istilahnya bisa mengganggu program kita. Nah, untuk menghilangkan ini, ya, jadi sebenarnya kita bisa menghilangkan si memori. Nah, gimana caranya? Kita ketik clear ya. Nah, dia akan menghilangkan si workspace. Nah, jadi kalau misalnya kita, misalkan ya, saya buat lagi run, muncul 1, 2, 3, terus D-nya sama dengan 5. Nah, kalau saya taruh clear di sini, oke, kalau saya taruh clear, nanti D-nya akan hilang. Door. Nah, kan? Jadi kita pakai clear dulu di sini. Jadi pastikan kalau kalian membuat program utama itu taruh clear di sini. Oke ya. Udah, sampai sini jagoan. Kalian udah jagoan MATLAB. Oke ya. Nah, sekarang satu lagi. Clear ini kan untuk menghilangkan workspace ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin membuat command window ini jadi lebih rapih nih. Ini kan panjang banget nih. Pusing kan lihatnya ya. Jadi kita ingin command window ini saat kita menjalankan MATLAB, menjalankan M-file, dia akan mulai dari baris paling awal nih. Nah, ada satu sintaks itu namanya CLC. Singkatan dari apa? Clear Command Windows. Itu CLW, Bang. Ya, nggak percaya nih ya. Dan jadi kalau di MATLAB itu kalian bisa ketikkan help sintaks ya. Sintaksnya CLC. Nah, tuh kan, CLC Clear Command Windows ya. Jadi bukan CLW, tapi CLC Clear Command Windows. Oke. Aneh emang. Tapi nggak tahu lah, namanya CLC. Jadi kita taruh CLC di sini. Nah, oke, kita save. Nah, sekarang kalau misalkan gini, ini pertama dia akan menghapus workspace, yang kedua dia akan menghapus command window. Oke, kalau kita run, just keluar dua-duanya ya, bersih ya. Jadi ini mulai dari awal, nih saya nggak bisa scroll. Yang ini jadi ada 1, 2, 3. Oke, nah satu lagi untuk pendahuluan. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita mau misalkan ini kan semuanya dimunculin di sini ya di command window. Nah, kalau misalkan saya mau cuman B dan C aja yang mau dimunculin, ini kita kasih titik koma di belakangnya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita pakai titik koma, dia akan dijalankan lalu di-save ke memori tapi tidak ditampilkan ke command window. Nah, nggak percaya? Kita run. Nah, kan? Jadi A ini hanya muncul di sini. Jadi tidak muncul di sini ya. Nah, jadi kita bisa katakanlah kita akan semuanya kita tidak akan munculkan kalau kita run, dia tidak akan muncul. Nah, misalkan saya mau buat, saya ingin buat A ditambah B dikali dengan C. Run, nah muncullah hasilnya 7. Jadi B kalikan C dulu, baru ditambah dengan A. Oke, sip. Mantap. Jadi ini adalah pendahuluan untuk MATLAB. Jadi kalau misalkan kalian udah sampai sini, berarti kalian udah bisa tahu tentang apa itu M-file. Jadi ini adalah M-file. Bagaimana cara menggunakan MATLAB secara sederhana. Kalian bisa kali bagi tambah kurang.
Selanjutnya ada kelebihan MATLAB, yaitu hasil dari software ini berupa grafik atau GUI yang sangat bagus. Terdapat tool yang lengkap bagi kalangan akademisi maupun teknik. MATLAB sangat handal untuk komputasi yang terkait dengan array atau matriks. Kehandalan ini bisa terlihat mulai dari proses assignment variabel terhadap nilai bertype array atau matriks yang sederhana, sampai dengan operasi perhitungan yang cepat. Kesederhanaan dalam proses assignment variabel terhadap nilai bertype array atau matriks ini disebabkan tidak diperlukannya pendefinisian ukuran atau size array atau matriks pada variabel tersebut. Secara otomatis, size atau dimensi dari variabel bertype array ini akan menyesuaikan dengan array yang di-assign, atau dengan kata lain, size untuk variabel bertype array ini bersifat dinamis. Dengan demikian, kita tidak perlu pusing memikirkan size variabel yang diperlukan untuk suatu proses perhitungan. Selanjutnya ada kekurangan MATLAB. Software ini merupakan software berbayar dan penggunaannya menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi sehingga membutuhkan pengetahuan lebih untuk mengoperasikannya. Apabila kita menginginkan output perhitungan tidak ditampilkan, namun hanya disimpan dalam memori, maka tambahkan tanda semikolon di akhir perintah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.